Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pembelajaran biologi mengenai sistem reproduksi. Nah, setelah kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia, tumbuhan, nah sekarang kita akan melanjutkan kepada reproduksi pada hewan. Kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki ciri yaitu bereproduksi. Nah, hewan pun memiliki eh, cara-cara atau jenis-jenis reproduksi. Seperti halnya makhluk hidup lain, terdapat dua jenis reproduksi, yaitu reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, kita di sini akan mempelajari mengenai reproduksi sel secara mitosis dan meiosis, reproduksi aseksual dan seksual, perkembangbiakan pada hewan alatnya, proses pembuahannya, dan perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Nah, perkembangbiakan itu apa tujuannya? Yang pertama itu ialah untuk mencegah kepunahan dari jenisnya. Nah, hewan berkembang biak dengan dua cara yang Bapak sebutkan tadi, yaitu secara vegetatif atau secara aseksual, tak kawin, yaitu tidak adanya peran dari sel gamet. Nah, sedangkan generatif atau seksual ini mengandalkan sel gamet yang bersifat haploid untuk membentuk zigot dan embrio. Nah, reproduksi sel secara mitosis. Reproduksi sel secara mitosis yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel somatis atau sel tubuh yang memiliki kromosom 2N. 2N ini disebut diploid. Kalau N itu haploid. Nah, jadi ketika sel tubuh ini membelah, anaknya pun hasilnya akan diploid seperti induknya. Nah, fase-fasenya itu ada profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Kita lanjut ya. Nah, untuk yang profase, profase ini ialah kromosom mulai dibentuk. Nah, dibentuk si kromosomnya yang asalnya kromatin berbentuk benang-benang kusut, sekarang dikemas jadi kromosom yang berbentuk seperti X itu. Nah, setelah itu metafase. Nah, metafase ini si kromosom ini ditempatkan di bagian lintang sel. Jadi sejajar tuh. Nah, ditarik oleh sentromer yang berwarna merah tuh di ujung-ujungnya. Nah, anafase itu mulai ditarik kedua ujungnya dibagi menjadi dua. Telopase itu mulai pembelahan sel dan interfase itu sel kembali ke dalam bentuk yang normal namun ukurannya kecil. Jadi interfase ini bertujuan untuk membentuk protein dan mengembalikan kondisi sel seperti semula, yaitu mengambil nutrisi dan mengembalikan bentuk sel menjadi lebih besar. Nah, adapun reproduksi sel ini secara meiosis kita bisa lihat sama prosesnya seperti mitosis, namun meiosis ini ialah pembelahan sel diploid menjadi haploid. Asalnya sel somatis menjadi sel gamet. Kita bisa lihat dan bisa kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada oogenesis dan spermatogenesis, pembentukan ovum dan pembentukan sperma. Nah, meiosis tahapan 1 dan meiosis tahapan 2. Nah, untuk meiosis tahapan 1, meiosis tahapan 1 ini selnya seperti tahapan mitosis biasa gitu. Nah, tapi untuk tahapan meiosis 2, nah ini terjadi sedikit perbedaan. Nah, jadi sel yang awalnya tanda X-nya atau kromosomnya ini ada dua pasang. Nah, dibagi menjadi 4 buah. Nah, jadi masing-masing setengah. Jadi 4 buah sel dengan setengah kromosom. Ya, seperti itu ya. Perbandingan mitosis dan meiosis. Silahkan di screenshot ya.
Ini penting sekali. Silakan di screenshot, dipahami. Nah, adapun reproduksi secara aseksual pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang kebanyakan. Jadi reproduksi aseksual ini terjadi mayoritas kepada hewan avertebrata atau invertebrata yang tidak bertulang belakang. Nah, jadi reproduksi aseksual ini hanya melibatkan satu induk atau satu individu. Tidak ada organ seks yang terspesialisasi. Nah, tidak ada peran gamet intinya. Tidak ada peran sel kelamin. Terjadi prosesnya secara sederhana, baik pembelahan, vertunasan, fragmentasi, spora, atau perkembangbiakan vegetatif lainnya. Semua keturunan organismenya betina secara genetik dan identik. Jadi anaknya itu sama semua dan pasti jenis kelaminnya betina. Jumlah banyak sel period atau waktu yang singkat. Nah, jadi reproduksi secara aseksual ini jangka waktunya itu prosesnya sangat pendek dan sangat singkat seperti itu. Nah, sebagian besar terjadi pada tanaman dan hewan tingkat rendah atau avertebrata tidak bertulang belakang. Macam-macam reproduksi aseksual. Nah, pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini seperti pembelahan sel yang tadi, mitosis ya. Contohnya pada protozoa. Nah, ini contohnya pada protozoa dan monera pada bakteri. Ini pada bakteri, ini pada protozoa. Nah, pembentukan tunas. Mungkin kalian tahu pembentukan tunas itu hanya pada tumbuhan reproduksinya, tapi ada juga pada hewan, yaitu pada hidra. Ini contohnya. Nah, hidra, porifera, dan ubur-ubur. Jadi adanya tunas di bagian tubuhnya. Nanti si tunas ini akan lepas dan menempati tempat yang sesuai untuk dia hidup dan dapat menjadi individu yang utuh. Fragmentasi. Nah, mungkin kalian pernah lihat dan menonton film SpongeBob. Nah, di sana ketika Patrick membelahkan bagian tubuhnya, dia akan membentuk Patrick yang lainnya gitu. Nah, hal ini juga benar-benar terjadi pada dunia nyata bahwa starfish atau bintang laut itu cara reproduksinya dengan fragmentasi. Nah, ada pula yang di sini ialah pada planaria. Ketika dipotong, bagian tubuh yang dipotong akan menjadi individu baru. Kalian jangan coba-coba sendiri ya potong tangan di rumah biar punya saudara. Nah, itu mah ya tidak boleh ya. Nah, parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Parthenogenesis ialah suatu bentuk reproduksi secara aseksual. Nah, di sini itu yang berperan yaitu individu betina umumnya. Di antaranya contohnya pada lebah, pada reptil. Nah, bagaimana Pak? Jadi individu yang dihasilkan ini betina semua gitu karena prosesnya parthenogenesis. Lebah juga sama gitu. Ada lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah jantan. Nah, lebah pekerja itu ialah lebah betina yang tidak fertil atau tidak subur. Jadilah lebah pekerja.
Jadi lebah pekerja itu ialah betina. Nah, betina yang bekerja ya. Nah, reproduksi secara seksual. Nah, umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi dan maupun tingkat rendah juga ada gitu. Kedua induknya jadi berperan dalam reproduksi seksual itu adanya peran dua individu masing-masing menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, proses pembuahannya itu membentuk individu baru dengan kombinasi genetik dan karakteristik. Gamet yang dihasilkan pada jaringan reproduksi melalui pembelahan sel tipe tertentu yaitu meiosis. Jadi gametnya itu dibentuk atau sel kelaminnya itu dibentuk melalui tahapan meiosis. Jadi dijelaskan ya. Nah, fertilisasi ini apa, Pak? Fertilisasi ialah pembuahan. Fertilisasi itu ialah pembuahan, yaitu bertemunya dua sel gamet antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau di sini biasa disebut dengan sel ovum, sel telur dengan sel sperma. Nah, ada yang di luar bertemunya, di luar tubuh maksudnya di lingkungan. Namanya fertilisasi eksternal, sedangkan di dalam tubuh ialah fertilisasi secara internal. Kalau yang eksternal gimana, Pak? Contohnya? Contohnya seperti ikan. Nah, ikan atau katak. Nah, ketika mereka melakukan pembuahan, si betinanya mengeluarkan sel telurnya. Ikan itu mengeluarkan telur-telurnya, si ikan betina tuh. Nah, terus ikan jantan mendekati telur-telur tersebut dan menyemprotkan sperma. Nah, si spermanya itu yang ada di air nanti masuk ke dalam sel telur. Nah, jadi pembuahannya itu dinamakan pembuahan secara eksternal. Sedangkan pada pembuahan secara internal itu kalian tahu sendiri bahwa seperti mamalia, contohnya kuda, sapi. Nah, mereka itu melakukan kopulasi dan ada alat kopulasinya. Sudah dijelaskan kemarin contohnya pada manusia yaitu adanya penis dan vagina. Nah, itu alat kopulasi untuk memungkinkan terjadinya fertilisasi atau pembuahan secara internal seperti itu. Ini sama ya. Nah, alat perkembangbiakan pada hewan yaitu alat perkembangbiakan secara seksual di sini ya. Eh, yang paling utama itu adanya ovarium dan apa? Testis. Sudah. Kedua itu peristiwa bertemunya sperma dan ovum dengan fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi fertilisasi atau pembuahan itu ialah peristiwa bertemunya dan bersatunya ya. Bukan hanya bertemu, bersatunya sel sperma dan sel ovum. Nah, alat perkembangbiakan pada setiap jenis hewan itu berbeda. Nah, perkembangbiakan embrio dan kelahiran keturunan. Nah, kelahiran keturunan ini ada ovivar, vivivar, dan ovovivar. Ovivar itu ialah hewan yang bertelur. Contohnya seperti ayam, unggas-unggasan ya. Terus reptil juga. Nah, vivivar. Nah, vivivar ini melahirkan. Maksudnya melahirkan gimana, Pak? Nah, melahirkan ya seperti kalian, contohnya dilahirkan oleh ibu kalian. Apalagi sapi, betul. Kambing. Dan hewan mamalia ya, umumnya. Dan apa itu ovovivivar, Pak? Nah, ovovivivar ini ialah hewan yang bertelur dan melahirkan. Kumaha carana, Pak? Jadi caranya begini. Hewan tersebut membentuk telur namun melahirkan. Nah, bagaimana? Jadi ada beberapa ular. Nah, ular kan termasuk reptil ya. Harusnya dia itu bertelur. Tetapi ada beberapa ular yang ovovivivar.
dalam perkembangbiakan atau kelahirannya, yaitu membentuk telur di dalam rahimnya, membentuk telur. Nah, telur itu menetas di dalam rahim induknya. Nah, setelah menetas, dia itu keluar melalui kloaka atau alat kelamin betinanya, keluar melalui tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, yang sudah utuh, tidak ada telurnya. Jadi, seolah-olah dia itu benar-benar melahirkan kalau dia lihat dari luar, tetapi sebenarnya dia di dalam tubuhnya itu membentuk telur terlebih dahulu, ada cangkangnya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan opovivipar. Apa aja yang opovivipar, Pak? Contohnya seperti beberapa ular dan platypus. Seperti itu ya. Nah, ini organ reproduksinya. Hmm, sekalian screenshot dia. Fragmentasi, pertunasan, dan partenogenesis. Nah, ini secara rangkumannya ya. Reproduksi invertebrata itu ada dibagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang aseksualnya itu ialah fragmentasi dengan pembelahan bagian tubuh, pertunasan. Nah, pertunasan membentuk tunas, dan partenogenesis ialah membentuk individu baru tanpa adanya peran dari sel kelamin atau gamet. Sudah dijelaskan ya. Nah, ini kalian bisa screenshotnya. Coba dibuat tabel ya sebagai catatan kalian. Mungkin materinya cukup sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada tugas. Besok kita coba untuk ujian harian ya. Jadi besok ujian harian dan akan ada pengumpulan tugas dari awal. Untuk besok kan beberapa tugas Bapak belum tagih ya. Yang pertama itu ada tugas mencatat secara pribadi dan ada tugas-tugas lainnya yang belum diinput. Mungkin kita akan besok mulai ujian. Ujiannya tidak akan susah. Pilihan ganda, silahkan disiapkan. Tolong beritahu teman-temannya agar siap dan beritahu Bapak siapa yang tidak akan ujian besok. Yang tidak akan ujian besok maksudnya ada berhalangan, sakit, atau kemana. Nah, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.